التوتر يسود داخل هذه القاعدة. هنالك Tentara organik Sudan dan kelompok paramiliter RSF ini saling baku serang di tempat-tempat strategis. Kedua pihak juga saling menduduki daerah kekuasaannya. Ternyata insiden berdarah ini ditengarai oleh satu hal yang membuat RSF tak terima. Sahabat Kompas.com, Sudan tengah dilanda kekacauan gegara kudeta. Kelompok paramiliter Sudan yang bernama Rapid Support Forces atau RSF terlibat konflik bersenjata dengan tentara organik Sudan. Imbas dari pertempuran ini, puluhan warga sipil tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa masalah antara RSF dengan militer Sudan? Terus, sebenarnya siapa itu RSF? Langsung saja kita ulas soal RSF, paramiliter Sudan yang perang saudara dengan tentara Sudan di Oh Begitu Kompas.com. Pertempuran sengit antara tentara organik Sudan dan kelompok paramiliter RSF ini pertama kali meletus pada Sabtu 15 April 2023. Kedua pihak saling baku serang di tempat-tempat strategis seperti ibu kota Sudan, Khartoum, hingga kota terbesar di Sudan, Omdurman. Bukan hanya itu saja, pertempuran juga membuat kedua pihak juga saling menduduki daerah kekuasaannya. Misalnya, militer Sudan yang mengeklaim menduduki markas RSF di selatan Khartoum, hingga RSF yang membalasnya dengan menduduki istana kepresidenan Sudan dan bandara. Ironisnya, tak hanya memperebutkan fasilitas umum saja, pertempuran kedua kubu itu juga menewaskan warga sipil. Menurut laporan Persatuan Dokter Sudan, setidaknya sudah ada 97 warga sipil tewas dan 600 orang terluka per Senin 17 April 2023. القيادة العامة للقوات المسلحة وهي أمامنا كما تشاهدون قوات الدعم السريع تسيطر على كافة الأبراج تربط القيادة العامة مع بعضها وبعض، ونحن الآن في القيادة العامة. أبشر بالقيادة العامة السيد قائد قوات الدعم السريع أبشر. Sebenarnya setelah ditelusuri, ternyata insiden berdarah ini ditengarai oleh satu hal yang membuat RSF tak terima. Tentara dan juga kelompok pro-demokrasi Sudan menilai RSF ilegal dan menuntut mereka bergabung ke dalam angkatan bersenjata organik. Menurut pihak tentara Sudan, sebenarnya langkah ini semata-mata demi perbaikan negara. Sudan yang dilanda kudeta presiden pada tahun 2021 itu hanya memiliki waktu terbatas untuk membentuk kembali pemerintahan sipil, di mana salah satu syaratnya yakni mewajibkan organisasi paramiliter meleburkan diri dengan militer Sudan. Di sisi lain, usulan pihak tentara itu pun langsung ditentang oleh RSF. Alasan utamanya yakni mereka khawatir bakal kehilangan kekuatan jika bergabung ke militer. Tak hanya itu, penolakan ini juga disebabkan karena RSF tak mau kehilangan titelnya sebagai kelompok serbaguna dan sangat diandalkan presiden. Bisa kita lihat pada tahun 2000-an, RSF yang kala itu bernama kelompok milisi Janjaweed turut diterjunkan untuk membantu militer meredam pemberontakan di Darfur, Sudan. Usai Janjaweed berevolusi menjadi RSF, kelompok tersebut juga semakin berjaya lantaran anggotanya banyak yang dipercaya sebagai penjaga perbatasan. Tahun 2015 juga, RSF bersama dengan militer Sudan mulai mengirim pasukan untuk berperang di Yaman. Nah, selain tak mau kehilangan titel sebagai kelompok serbaguna, RSF juga berselisih dengan militer Sudan lantaran faktor kekuasaan. Kelompok yang terdiri dari 100.000 kombatan itu khawatir soal siapa yang akan memimpin pasukan apabila RSF dan tentara organik sudah berintegrasi. Apalagi, sejak kudeta yang terjadi pada Oktober 2021 lalu, pemerintahan Sudan dijalankan oleh Dewan Jenderal dan terdapat dua tokoh militer yang menjadi pusat perselisihan. Mereka adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang menjadi kepala angkatan bersenjata dan presiden hasil kudeta negara itu. Kemudian, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti
selaku wakil Abdel Fattah sekaligus pemimpin RSF. Bicara soal RSF, sebenarnya kelompok ini juga tak bersih sepenuhnya lantaran sudah banyak isu miring yang dialamatkan kepada mereka. Seperti contohnya, tuduhan bahwa RSF turut serta membunuh puluhan pengunjuk rasa hingga kekerasan suku pada tahun 2020 lalu. Berlanjut ke Oktober 2021, RSF juga disebut terlibat dalam upaya kudeta bersama tentara Sudan untuk menggulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Kudeta tersebut pada akhirnya menghentikan transisi ke pemilu, meski pada akhirnya Hemeti menyesalkan terjadinya kudeta. Nah, itu dia ulasan soal pasukan RSF, para militer yang perang saudara dengan tentara Sudan. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.